Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Figur Huzada. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara mengaplikasikan pola baju tunik wanita pada kain. Oke, nggak usah pakai lama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Yuk, let's go. Baik teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, saya jelaskan dulu ya mengenai pola baju tunik wanita. Nah, ini polanya. Sebelum kita ke pembahasan, saya jelaskan dulu mengenai pola baju tunik ya. Pola ini sebenarnya sudah ada kampuh 1 cm teman-teman. Di bagian kerung lengan, di bagian pundak, dan juga di bagian samping ini sudah ada kampuh 1 cm. Dan perlu diingat ya, di bagian kerung lengan ini meski tidak ada garis kampuh, tapi sebenarnya ini sudah ada kampuhnya ya. Dan kalau misalnya kampuhnya mau ditambah 2 cm itu bisa banget teman-teman, sesuai selera ya, bisa ditambah 1,5 cm, bisa ditambah 2 cm, menyesuaikan selera teman-teman ya. Oke, langsung saja. Di bagian ini udah ada lipatan bagian bawah, dan ini udah ada lipatan kancing, ini ada bagian kupnatnya ya. Oke, sebelum kita mengaplikasikan pola tunik ke kain ya, kain batik, pertama-tama kita menyatukan motif batik di bagian lipatan kancing ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan berkali-kali di video kemarin, dan di sini sebelumnya sudah saya satukan motifnya ya di bagian lipatan kancing, dan ini sudah saya lipat sekalian ya. Oke, kita letakkan saja seperti ini teman-teman. Nah, dan perlu diingat ya, ini udah saya lipat sekalian, kelihatan ya dari kamera. Oke, lanjut. Kita ambil pola baju tunik badan depan. Kita letakkan saja seperti ini teman-teman. Bisa diperhatikan lipatan kancing, garis lipatan kancing ini kita letakkan saja sejajar dengan lipatan kain yang ini. Karena ini udah ada lipatan kancingnya teman-teman ya. Kita letakkan saja seperti ini. Nah, kita paskan. Nah, setelah ini kita tindih teman-teman biar polanya nggak kegeser-geser ya. Nah, kita tindih seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita potong mengikuti pola ini teman-teman. Dan saya ingatkan lagi ya, untuk pemotongannya kita ikuti saja pola ini, karena ini sudah ada kampuh dan lipatan. Dan untuk kampuhnya itu bisa ditambahin 1,5 cm atau 2 cm ya. Dan di sini akan saya contohkan kampuhnya akan saya buat 2 cm. Oke, langsung saja kita potong ya. Baik teman-teman, langsung saja ya kita potong seperti ini. Dan perlu diingat untuk bagian sampingnya, kampuhnya saya tambahin 1 cm. Kurang lebihnya saya tambahkan 1 cm ya. Jadi kalau misalnya badannya makin gemoy, badannya makin tembem, terus bajunya nggak muat, nah itu di sampingnya itu bisa digedein ya. Kalau untuk bagian kerung lengan ini tidak saya tambahkan ya, untuk kampuhnya saya paskan 1 cm. Untuk bagian pundaknya kampuhnya 1 cm. Dan untuk kerung lehernya saya paskan dengan pola ini ya. Jelas ya. Dan perlu diingat, setelah kita potong jangan lupa garis-garis ini kita salin. Dan untuk cara menyalinnya simple banget teman-teman. Penggaris ini kita letakkan saja pada garis ini seperti ini, kemudian kita balik polanya lalu kita garis. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen pesen pola baju tunik wanita dari Bang Figur, teman-teman bisa cek di pojok kiri bawah, di sana ada tag produknya ya. Silahkan ditekan, nanti teman-teman akan diarahkan ke Shopee, di sana ada ya. Oke, setelah kita garis di bagian lipatan bawah, jangan lupa di bagian sampingnya ini kita garis juga. Nah, ini penting banget teman-teman, kita garis mengikuti garis yang ini ya, biar ukurannya itu lebih akurat. Nah, untuk cara menggarisnya itu seperti ini, kita gunakan saja penggaris lengkung ya. Nah, bisa diperhatikan teman-teman untuk cara menggarisnya, dan jangan lupa kain di bagian bawahnya kita garis juga. Nah, seperti ini teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita garis sampai atas teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Nanti kita jahit mengikuti garis yang ini. Oke, selanjutnya jangan lupa kupnatnya ini kita salin juga. Untuk cara menyalinnya gampang banget. Nah, seperti ini. Jangan lupa di bagian pundaknya ini kita salin juga untuk kampuhnya. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah ini kita akan mengaplikasikan pola tunik badan belakang. Nah, pola badan belakang yang ini teman-teman, ini udah ada kampuh ya, bagian samping kanan kiri udah ada kampuh 1 cm. Dan untuk bagian kerung lengan ini meski tidak ada garis kampuh, tapi ini sudah ada kampuh 1 cm ya. Ini bawah ada lipatannya, ini ada kampuhnya.
Dan untuk cara mengaplikasikannya seperti ini teman-teman. Kita lipat saja pola ini, pola tunik badan belakang ya. Kita lipat saja seperti ini. Kemudian lipatan pada pola ini kita letakkan saja lipatan pada kain seperti yang saya tunjuk ini. Bisa dipahami ya. Nah, kita letakkan saja seperti ini. Jangan lupa di bagian bawahnya kita paskan ya, kita paskan dengan badan depan. Jika sudah pas, jangan lupa di atas pola ini kita tindih teman-teman, biar polanya nggak kegeser. Oke, lanjut. Selanjutnya kita potong ya, dan untuk pemotongannya kita ikuti saja pola ini. Dan untuk bagian samping kampuhnya saya tambahkan ya, saya tambahi menyesuaikan pola badan depan. Saya tambahkan 1 cm. Jadi total kampuhnya ada 2 cm. Oke, langsung saja kita potong teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ya, kita potong seperti ini. Dan perlu saya jelaskan dulu untuk bagian sampingnya, kampuhnya saya tambahin 1 cm ya. Jadi total kampuhnya ada 2 cm. Dan untuk bagian kerung lengan badan belakang ini tidak saya tambahin kampuhnya, saya paskan dengan pola ini ya. Oke, langsung saja, jangan lupa semua garis pada pola badan belakang ini kita pindahkan ke kain teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk cara pemotongan pola badan belakang. Ini sisa banyak ya. Kalau misalnya tadi sebelum kita potong kainnya kita geser dulu, sebenarnya bisa banget ya teman-teman, biar apa sisanya itu lebih lebar gitu. Tapi ini saya percepat saja ya, nggak pakai lama-lama. Oke, langsung saja. Selanjutnya di sini kita akan mengaplikasikan pola lengan baju tunik ya. Nah, di sini untuk lengannya itu lengan panjang ya teman-teman. Lengan panjang ada manset dan lebar mansetnya itu ada 7 cm. Nah, pola lengannya itu seperti ini. Dan perlu diingat ya, di salah satu sisi kerung lengan ini kan ada yang agak menjorok ke dalam ya. Nah, untuk di salah satu sisi kerung lengan yang menjorok ke dalam itu untuk badan depan teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, dan perlu diingat untuk bagian kerung lengan ini sudah ada kampuh, dan sisi kanan kiri ada kampuhnya 1 cm. Dan untuk bagian bawah yang ini udah ada kampuhnya 1 cm. Pokoknya semuanya udah ada kampuhnya 1 cm. Dan untuk cara mengaplikasikannya seperti ini, kita letakkan saja di setengah, atau kita geser seperti ini juga bisa ya, biar sisa kainnya lebih lebar. Ini untuk bagian mansetnya ya, ini untuk pemotongan pada kain keras. Jadi untuk pemotongan pada kain keras itu kita pastikan saja dengan pola ini. Dan untuk pemotongan manset pada kain itu jangan lupa dikasih kampuh atau dikasih kelebihan ya. Dan ini pola kerah, ini pola kerahnya ada 2 model ya, jadi menyesuaikan selera teman-teman. Ini bukan bagian kaki ya, ini kerah Shanghai teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin baju dengan model kerah Shanghai atau kerah daun. Jadi ini modelnya daun tapi tanpa kaki ya. Ini cara jahitnya nanti juga akan saya jelaskan. Oke, ini untuk kainnya nanti saya kombinasikan dengan kain warna hitam ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Tadi nyampe di bagian pola lengan ya. Oke, sebelum kita potong jangan lupa di atas pola ini kita tindih ya, biar nggak kegeser, biar nggak kabur. Nah, setelah kita tindih baru kita potong teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ya, kita potong seperti ini untuk bagian pola lengannya. Dan saya jelaskan dulu untuk bagian sisi kanan kiri ini saya tambahin ya untuk kampuhnya. Nah, seperti ini. Nah, perlu saya jelaskan dulu, kalau misalnya untuk bagian samping, badan samping ini misalnya kampuhnya ditambahin seperti ini, jangan lupa untuk bagian pola lengan sisi kanan kiri ini ditambahin juga teman-teman ya. Kalau misalnya badannya makin hari makin gemoy, makin tembem, nah misalnya bajunya udah nggak muat, di sini digedein ya, di sini digedein, di sini digedein juga teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Setelah kita potong seperti ini, jangan lupa di sisi kanan kiri ini garisnya kita salin ya. Dan perlu diingat, setelah kita potong mengikuti pola lengan ini, jangan lupa di salah satu sisi kerung lengan ini kita tanda ya untuk kerung lengan bagian depan. Nah, ini kita lipat dulu seperti ini. Nanti kita tanda ya. Nah, ini untuk kerung lengan yang bagian yang agak ke dalam ini untuk apa namanya? Untuk badan depan teman-teman ya. Kita tempelkan seperti ini. Nah, di sini kita tandai.
Nah, yang kita tandai ini untuk perung lengan badan depan, ya. Dan di bagian bawah ini sudah ada kampuhnya. Oh ya, saya jelaskan dulu untuk bagian kantongnya teman-teman. Untuk baju tunik, kantongnya itu rata-rata modelnya kantong lurus atau kantong samping, ya. Untuk menentukan letak kantong lurus atau kantong samping itu kita letakkan saja di bagian letak batas pinggang teman-teman di sini, kurang lebihnya di sini. Untuk panjang kantong lurus kurang lebih 12 cm atau 13 cm. Nah, sejajar dengan letak batas pinggang ini teman-teman, ya, di sini. Di sini turunnya kurang lebih 12 cm atau 13 cm menyesuaikan ukuran badan. Seperti itu. Dan untuk cara membuat kantong lurus atau kantong samping itu sebenarnya dulu juga sudah pernah saya jelaskan, ya. Baik teman-teman, kita pindah ke meja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengaplikasikan pola kerah. Nah, ini pola kerahnya ada dua ya. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ini beda model teman-teman. Ini kerah berdaun dan ini kerah Shanghai. Teman-teman bisa pilih salah satu. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai cara memotong kerah daun. Sebelum kita aplikasikan, alangkah baiknya kita lipat seperti ini. Diusahakan benar-benar pas seperti ini ya. Dan kita stapler seperti ini biar nggak kegeser-geser. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan pada kain pislin. Sebelum kita aplikasikan, ya, kain pislinnya kita lipat dulu seperti ini ya. Dan perlu diingat ya, lipatannya di sini. Kemudian pola kerah ini kita letakkan saja seperti ini. Dan untuk meletakkannya itu jangan asal-asalan ya. Pokoknya di bagian lipatannya ini benar-benar pas, jangan sampai miring-miring seperti ini ya. Lanjut, kita garis teman-teman, atau kita potong langsung mengikuti pola ini juga bisa ya. Kalau misalnya kegeser-geser, nah ini bisa di staples seperti ini teman-teman. Nah, ini saya paskan dulu ya. Nah, di sini saya paskan dulu seperti ini. Di sini juga saya paskan ya. Saya staples dengan kain kerasnya biar nggak kegeser-geser. Lanjut, kita potong. Nah, di sini saya potong langsung ya. Saya potong mengikuti pola kerah ini teman-teman. Nah, untuk cara pemotongannya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita potong di bagian mansetnya. Nah, mansetnya yang ini teman-teman. Ini bisa dilipat dulu seperti ini dan juga bisa langsung ditempelkan pada kain pislin ya. Nah, kita potong mansetnya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin baju tunik model kerah Shanghai atau kerah koko seperti ini, itu untuk cara mengaplikasikannya sama seperti yang ini ya. Jangan lupa dilipat dulu seperti ini, kemudian staples ya, di staples seperti ini. Kemudian ambil kain kerasnya. Nah, kain keras ini dilipat seperti ini. Kemudian kerah ini, lipatannya ini kita letakkan saja pada lipatan kain keras ini seperti ini ya. Untuk cara meletakkannya diusahakan benar-benar pas ya, jangan sampai miring-miring seperti ini biar hasilnya nggak mematah ya. Lanjut, kita staples dengan kain kerasnya, kemudian kita garis pakai ballpoint, kemudian kita potong seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Setelah kita potong bagian kerah dan juga bagian manset, lanjut kita potong bagian kainnya teman-teman. Nah, di sini saya pakai kain warna hitam ya. Nanti kita kombinasikan dengan kain warna hitam. Oke, kita potong di bagian kerahnya dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa di kain polos ini kita tandai ya untuk kain bagian dalam biar nggak ketuker. Nah, ini untuk bagian luar ya teman-teman. Yang salah satu ini untuk bagian luar dan ini untuk bagian dalam. Yang bagian dalam ini, lapisan bagian dalam ini kita press juga teman-teman ya, biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, di sini kita press full ya pakai pislin atau gabus Jepang. Kalau di tempat kami itu bahasanya gabus Jepang ya. Nah, kita press full seperti ini ya. Ini untuk bagian dalam atau lapisan bagian dalam dan ini untuk bagian luar ya. Oke, lanjut. Sekarang kita potong di bagian mansetnya. Nah, untuk mansetnya kita menggunakan kain warna hitam juga ya. Pokoknya. Nah, setelah kita potong jangan lupa kita tandai di kain bagian dalam ya biar nggak ketuker. Nah, ini untuk manset bagian luar ya. Dan yang ini salah satu kain ini untuk manset bagian dalam.
jangan lupa kita press full pakai gabus Jepang atau pakai pisling biar hasilnya lebih sip ya. Nah, di sini kita sambung saja, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita sambung seperti ini. Nah, ini untuk manset bagian dalam dan yang ini untuk manset bagian luar ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk cara mengaplikasikan pola baju tunik wanita ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya pribadi Figur Huzada mohon maaf jika ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.